Halo teman-teman, selamat datang di LNF Trilogy. Jangan lupa untuk like, subscribe pun jika ada saran dan kritik kalian untuk saya bisa mencatatnya di kolom komentar. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2015 yang bercerita tentang dalam perjalanan mencari kebebasan dan makna hidup, seorang agen FBI yang bernama Johnny Utah terlibat dalam petualangan ekstrim dengan seorang pemberontak yang memimpin aksi perampokan global. Seorang atlet ekstrim bernama Johnny Utah bersama sahabatnya Jeff memutuskan untuk menantang batas dengan mencoba aksi melintasi garis puncak punggung bukit yang curam. Motivasi mereka tak lain adalah untuk menarik perhatian penonton dan menghasilkan konten yang menarik. Jeff awalnya ragu, tapi pada akhirnya memutuskan untuk tetap mengikuti Utah. Dalam serangkaian aksi dan lompatan berani, Jeff mencapai puncaknya dengan melompat dari ketinggian yang menakjubkan dan mendarat di atas sebuah batu. Namun, keberanian itu membawanya pada tantangan yang sulit. Jeff mempercepat sepedanya dengan penuh semangat, tapi pada saat mendarat, Jeff mendarat terlalu berlebihan, lalu kehilangan kendali. Utah dengan cepat merespon, berusaha menolongnya. Namun, usahanya tidak berhasil dengan baik, dan pada akhirnya Jeff terjatuh dengan dramatis. 7 tahun telah berlalu sejak kejadian dramatis di puncak bukit yang curam. Johnny Utah, seorang atlet ekstrim yang dulunya mencari sensasi, kini menjalani babak baru dalam hidupnya. Dengan berbekal pengalaman petualangan sebelumnya, Utah telah menjadi seorang kandidat potensial untuk menjadi agen FBI. Dengan identitas barunya, Utah terlibat dalam pelatihan intensif di gedung FBI. Setiap langkahnya diawasi dan diuji, baik secara fisik maupun mental. Pengalaman petualangannya di masa lalu menjadi landasan bagi ketangguhan dan keberaniannya dalam menghadapi tugas-tugas baru sebagai calon agen federal. Utah menghadiri pengarahan yang menyoroti ancaman perampokan terhadap perusahaan perhiasan terbesar di negara itu. Meskipun perusahaan tersebut merupakan salah satu yang paling besar, mereka masih meremehkan kemungkinan dirampok. Diskusi tentang taktik perampokan yang mungkin menjadi fokus utama dalam pertemuan tersebut. Para perampok memilih pendekatan yang sangat tidak biasa. Mereka tidak hanya masuk dan keluar dari gedung pencakar langit, tetapi memilih untuk melarikan diri dengan terjun payung. Adegan ini membuat kebingungan dan ketidakpercayaan di ruang pengarahan. Inovasi para perampok dalam memilih metode pelarian semacam itu membuat semua orang terkejut. Namun, hal yang paling mencolok dari aksi perampokan ini adalah langkah selanjutnya yang diambil oleh para pelaku. Setelah berhasil melarikan diri, mereka menyebarkan sejumlah besar uang di suatu daerah kumuh. Tindakan ini mengisyaratkan pesan tersendiri, membuat motif perampokan menjadi semakin kompleks. Keputusan untuk memberikan sebagian dari hasil rampokan kepada masyarakat setempat menciptakan perbincangan. Perampokan yang tidak terduga kembali mengguncang daerah pedalaman Meksiko, menciptakan kisah baru yang penuh misteri. Para penjahat yang terlibat mengejutkan dengan cara mereka menurunkan uang dolar hasil dari membajak pesawat pembawa uang. Di atas langit Meksiko, mereka meluncur bebas dengan parasut, menghilang begitu saja setelah melancarkan aksi mereka. Utah sekarang sebagai calon agen FBI terlibat dalam penyelidikan yang mendalam terhadap semua aktivitas yang terkait dengan para perampok ini. Mereka tidak hanya terlibat dalam aksi perampokan, tetapi juga melibatkan diri dalam tindakan yang merusak dan membingungkan. Diketahui bahwa mereka telah membersihkan 3 kejahatan besar, sementara di benua lain, para penjahat terlibat dalam tindakan radikal dengan membakar penerbangan kayu internasional.
Kejadian itu hampir mengakibatkan seluruh daerah terbakar habis. Tindakan ini membuat Yuta semakin yakin bahwa perampok ini memiliki adegan yang lebih besar dan lebih kompleks daripada sekedar pencurian. Yuta merasa tertantang dan terdorong untuk mengungkap kebenaran di balik serangkaian peristiwa ini. Dengan kecerdasan dan keterampilan investigasinya, ia bersiap untuk menyusun puzzle yang semakin rumit. Menurut pemikiran tajam Juni Yuta, semua kejadian ini memiliki hubungan yang mendalam. Melalui serangkaian penelitian yang cermat, Yuta menyimpulkan bahwa semua perampokan tersebut dilakukan oleh satu individu atau kelompok yang memiliki tujuan bersama. Sementara itu, mereka juga terlibat dalam menyelesaikan Ozaki 8. Menurut Yuta, itu adalah sebuah ajaran yang menuntut untuk menjalani 8 cobaan ekstrim sebagai bentuk penghormatan kepada kekuatan alam. Bagi mereka yang berhasil melewati semua ujian tersebut, diyakini dapat mencapai tingkat pencerahan yang tinggi. Menurut pandangan Yuta, motivasi di balik aksi perampokan ini bukanlah semata-mata tentang uang, melainkan pencarian pencerahan. Yuta percaya bahwa pelaku tersebut memiliki keyakinan kuat bahwa melalui melewati cobaan ekstrim, seseorang bisa mencapai tahap spiritual tertinggi atau nirwana. Dengan menggabungkan pengetahuan tentang ajaran Ozaki 8 dan analisis yang mendalam terhadap setiap peristiwa, Yuta memperkirakan bahwa langkah selanjutnya akan terjadi di Perancis. Fenomena gelombang laut yang langka di sana dipilih sebagai tempat untuk mencoba cobaan keempat. Hal ini mengarahkan Yuta pada kesimpulan bahwa setiap aksi perampokan dan setiap lokasi yang dipilih tidak hanya sebagai tempat pencurian, melainkan sebagai ujian yang mendalam untuk mencapai pencerahan spiritual. Setelah mempresentasikan analisisnya, Juni Yuta dipercayakan untuk menjalankan misi menyamar di Perancis sebagai agen lapangan dengan tanda pengenal FBI sementara. Tugasnya adalah untuk mengidentifikasi tujuan sebenarnya para penjahat dan memahami rencana mereka secara lebih mendalam. Dengan tekad dan keterampilan investigasinya, Yuta memasuki Perancis. Tiba di tempat yang diindikasikan oleh analisisnya, Yuta segera mendapatkan dukungan dari agen lokal. Mereka membantu menyamarkan identitasnya dan memberikan bimbingan tentang tempat yang perlu diawasi. Dengan hati-hati, Yuta melangkah ke arah yang telah diantisipasinya. Sampai di suatu lokasi di tengah lautan, tugas Yuta melibatkan aksi yang tidak biasa, berselancar di gelombang laut yang tinggi. Namun, ketika Yuta memasuki ombak tersebut, Yuta menemui kejutan yang tidak terduga. Seorang peselancar lain sudah ada di dalam ombak yang sama, membuat kondisi ombak menjadi tidak stabil. Dalam keadaan yang sulit, Yuta terhanyut ke dalam gelombang dan akhirnya kehilangan kesadaran. Beruntung, peselancar lain yang berbagi ombak tersebut dengan cepat menyadari situasi tersebut dan dengan keahliannya orang tersebut menyelamatkan Yuta dari bahaya yang mengancam. Pada malam harinya, Yuta terbangun di atas kapal pesiar. Di sekitarnya, Yuta menemukan peselancar lain yang disebut Body. Semua nama di sana ternyata terkenal dalam dunia olahraga ekstrim. Body dan timnya menyambut Yuta, memperkenalkannya ke atmosfer pesta. Mereka berbagi cerita tentang petualangan mereka di berbagai penjuru dunia, menjadikan malam itu sebagai pertukaran pengalaman. Yuta kemudian ditinggalkan untuk menikmati pesta, dan di tengah keriuhan, Yuta berkenalan dengan seorang gadis bernama Samsara. Keduanya terlibat dalam percakapan. Samsara dengan semangatnya mengajak Yuta untuk berpetualang di laut malam itu. Tanpa ragu, Samsara terjun ke dalam air gelap dan Yuta tanpa ragu mengikutinya. Di dalam gelombang gelap malam,
Keduanya bersama-sama mengeksplorasi dunia bawah laut yang penuh misteri. Sensasi dingin air laut yang menyapu tubuh mereka menjadi bagian dari petualangan yang mendalam dan membangun ikatan yang lebih dari sekedar pertemuan di atas kapal. Keesokan harinya, Yuta berhasil melacak keberadaan Bodi di stasiun kereta Paris yang ditinggalkan. Sesuai dengan informasi yang Yuta tangkap dari percakapan mereka di pesta sebelumnya, Yuta memasuki sebuah tempat di stasiun yang tampaknya menjadi panggung pertandingan yang cukup ekstrim. Di sana, Yuta kembali bertemu dengan Bodi dan suasana tegang pun mulai terasa di udara. Di tengah deru pertarungan dan aksi luar biasa yang terjadi di tempat itu, Yuta dan Bodi berbagi beberapa percakapan singkat. Tanpa menunggu lama, Bodi mengajak Yuta untuk terlibat dalam pertarungan yang intens. Keduanya saling berhadapan. Setelah pertarungan yang cukup sengit, Bodi mendekati Yuta yang duduk di luar. Mereka berbicara tentang makna sebenarnya di balik siksaan Ozaki 8, memberikan dimensi spiritual dalam petualangan ini. Bodi memberikan petunjuk berharga kepada Yuta, membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan sebenarnya pada penjahat ini. Setelah mendengar penjelasan Bodi, Yuta merasa semakin dekat dengan mengungkap misteri di balik perampokan dan siksaan Ozaki. Tanpa ragu, Yuta berbagi informasi yang diperolehnya dengan rekannya di FBI dan menyatakan niatnya untuk mengikuti petunjuk Bodi. Di hari-hari berikutnya, Yuta melakukan perjalanan menuju pegunungan Alpen, menjadi tahapan baru dalam petualangannya yang penuh teka-teki dan keberanian. Bersama Bodi dan beberapa temannya, mereka menjelajahi keindahan pegunungan yang menakjubkan menuju puncaknya. Namun, di akhir perjalanan di puncak, Yuta merasa dipermainkan saat menemukan batu di dalam tasnya. Pada malam harinya, di tengah kemah yang dipasang di bawah langit malam, Bodi memulai percakapan tentang Ozaki 8 sekali lagi. Mereka membahas tujuan sebenarnya dari serangkaian siksaan yang mereka alami, dan Bodi memberikan wawasan mendalam tentang makna spiritual di baliknya. Di keesokan harinya, di atas puncak yang tertinggi, Yuta dan grupnya mempersiapkan diri untuk cobaan berikutnya. Mereka mengenakan wingsuit dengan perlengkapan pengamanan yang lengkap. Setelah mengumpulkan keberanian, mereka meluncur dari ketinggian, melayang melintasi udara di tengah tebing yang curam. Pengalaman luar biasa ini menjadi ujian ketahanan dan keberanian yang menguji batas kemampuan mereka. Keempatnya berhasil dalam usaha mereka, mendarat dengan selamat di bawah langit yang cerah. Mereka merayakan pencapaian ini dengan samsara di sebuah rumah di daerah pegunungan. Bersama-sama, mereka memasak dan menikmati hidangan bersama sebagai ungkapan kegembiraan atas kesuksesan mereka. Dalam momen kebersamaan ini, Bodi juga mengizinkan Yuta untuk masuk ke dalam grup mereka. Keputusan ini tidak hanya menguatkan ikatan di antara mereka, tetapi juga membuka pintu untuk lebih mendalami tujuan dan makna di balik setiap tahapan ujian yang mereka lalui. Di keesokan harinya lagi, Yuta dan Bodi bersama dengan grupnya memulai pendakian ke puncak bersalju untuk menghadapi cobaan ke-6. Sebuah tantangan yang menantang di tengah hamparan salju yang sejuk. Mereka tiba di tempat di mana dinding salju curam menantang mereka untuk bermain seluncur salju. Tanpa ragu, Yuta memimpin dengan berseluncur terlebih dahulu, diikuti oleh anggota grup yang lain. Dengan keahlian dan keberanian, mereka melewati dinding salju yang curam dan mencapai tempat yang aman. Namun, saat Yuta memutuskan untuk memperpanjang barisannya, satu anggota dari grupnya terpeleset dan jatuh sehingga mengakibatkan kematian yang tragis.
Yuta merasa terhantam oleh tragedi ini, memandangnya sebagai akibat dari keputusannya untuk melanjutkan barisan. Rasa bersalah menghantuinya, dan Yuta merasa bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Yuta berkeinginan untuk kembali dan mencoba menyelamatkan nyawa anggota grup yang terjatuh itu. Namun, Body dengan tegas melarangnya. Body meyakinkan Yuta bahwa kejadian itu bukanlah kesalahan Yuta. Body menjelaskan bahwa dalam dunia ekstrim, resiko dan keputusan terkadang tidak dapat dihindari dan bukanlah suatu kesalahan ketika segalanya tidak berjalan sesuai dengan rencana. Meskipun dengan rasa berat hati, Yuta perlahan menerima penjelasan Body, meskipun tetap menyimpan rasa depresi yang mendalam. Setelah pengalaman yang sulit di pegunungan bersalju, Yuta dan yang lainnya memutuskan untuk mengadakan pesta sebagai bentuk pelampiasan. Suasana penuh kebersamaan dan kegembiraan menciptakan momen pelarian dari kesedihan dan rasa bersalah yang masih menghantui mereka. Samsara dengan kehangatan dan keceriaannya memutuskan untuk berbagi lebih banyak tentang dirinya dan juga Body. Ketika pagi datang, Yuta dihubungi oleh rekannya di FBI yang memberitahunya tentang perkembangan penyelidikan. Saat dipanggil, Yuta mendapat sorotan yang tak terduga dari rekannya yang memberikannya teguran keras mengenai tindakan dan keputusannya. Meskipun diperingatkan, Yuta bersikeras untuk tetap dalam penyamaran dan melanjutkan misinya. Dalam tekadnya untuk mengungkap kebenaran dan memahami lebih dalam motif di balik kejahatan ini, Yuta memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke tempat Body. Meskipun dihadapkan dengan konsekuensi dan tekanan, Yuta tetap setia pada tujuannya untuk mencari keadilan dan mengungkap rahasia yang semakin rumit. Perjalanan berlanjut ke sebuah tambang emas, dan Yuta semakin menyadari ketika Yuta melihat Body membawa bom bersamanya. Body memiliki rencana untuk meledakkan tambang tersebut, mengubahnya menjadi tindakan ekstrim untuk menyampaikan pesannya. Yuta setelah mempertimbangkan sejumlah hal, pada akhirnya memutuskan untuk ikut serta dalam aksi tersebut. Yuta dan Body bersama dengan grupnya meluncur ke tempat tersebut menggunakan mobil. Di tengah perjalanan, mereka mengejar rombongan truk yang membawa hasil tambang. Sementara rekan Body yang lain menanam bom di puncak tambang. Saat Body berhasil mencegat rombongan truk, mobil mereka terbalik dalam keadaan dramatis. Setelah mobilnya terguncang, Yuta memutuskan untuk mengungkap identitasnya yang sebenarnya. Sayangnya, Body mengaktifkan bomnya, menyebabkan batu-batu besar berjatuhan dari puncak tambang. Yuta tanpa membuang waktu memulai kejar-kejaran dengan Body melalui hutan, berusaha menghindari bahaya yang mengancam. Yuta berhasil menciptakan momen yang menguntungkan dengan membuat sepeda motor Body tersandung. Namun, dalam kejadian mengejutkan, Body mengungkapkan bahwa sudah mengetahui penyamaran Yuta sejak awal di laut, namun memilih untuk membiarkannya berlanjut. Yuta merasa bimbang di tengah pertarungan ini. Akhirnya, Body berhasil melarikan diri setelah memanfaatkan kebingungan Yuta. Setelah insiden di tambang emas, Yuta kembali ke pusat FBI untuk memberikan laporan tentang pengalaman dan hasil penyelidikannya. Meskipun memberikan informasi yang berharga, Yuta mendapatkan teguran karena seharusnya hanya menjalankan tugas penyelidikan. Kendati begitu, FBI mengakui hasil yang diperoleh Yuta dan mempertimbangkan langkah selanjutnya. Dalam upaya untuk merespon ancaman Body, FBI mengambil tindakan keras dengan membekukan aset sponsor Body. Namun, hal ini justru memicu reaksi yang tak terduga. Body kini terdesak dan tanpa sumber daya merencanakan aksi perampokan bank di Italia yang terletak di puncak gunung. Ketika Yuta mengetahui rencana baru Body, dilema moral dan keinginan untuk menghentikan aksi berbahaya tersebut kembali menghantuinya. Mungkin kali ini dengan konsekuensi yang semakin meningkat.
Yuta harus membuat pilihan sulit yang dapat mempengaruhi arah perjalanan misinya dalam perang antara keadilan dan persahabatan yang rumit. Setelah Yuta dan polisi mencegat kelompok tersebut, mengakibatkan baku tembak yang membunuh salah satu teman Body. Setelahnya, saat kelompok tersebut melarikan diri, Yuta mengejar salah satunya dan menembak yang dikira Yuta adalah Body, tetapi ternyata itu adalah Samsara. Yuta kembali ke kantornya, mengetahui ada cobaan sebelumnya yang belum Body penuhi saat menyelamatkan dirinya di ombak. Yuta melakukan beberapa penelitian lagi di mana Body akan berada, tapi Yuta juga tidak memiliki petunjuk tentang cobaan terakhir dan ingin mencari Body. Setelah menyadari kemungkinan di mana Body akan berada, Yuta menemukan lokasi cobaan berikutnya, panjang tebing tanpa keamanan selain air terjun. Yuta menemukan Body dan satu temannya dan mengejar mereka di pendakian, tapi teman Body kram dan terjatuh hingga tewas. Yuta mengejar Body setelah sampai di puncak, tetapi Body melompat menuruni air terjun untuk menyelesaikan cobaan terakhir menurutnya. Yuta melompat juga untuk mengejar, tapi tidak bisa melacak di mana Body setelahnya. Ketika Yuta menyadari bahwa Body akan mengulangi cobaan keempatnya di hadapan gelombang raksasa, rasa khawatir dan keterikatan terhadap temannya membuatnya bergerak cepat. Setelah 17 bulan tanpa kabar, Yuta akhirnya menemukan Body di Pasifik, menghadapi gelombang raksasa yang menantang. Yuta mencoba keras untuk meyakinkan Body untuk tidak menjalani cobaan ini lagi, mengingatkannya akan bahaya dan potensi konsekuensinya yang fatal. Namun, keputusan Body tetap teguh dan menyatakan tekadnya untuk menyelesaikan cobaan ini, meskipun berarti harus berpisah dengan Yuta setelahnya. Yuta penuh rasa tidak enak melihat Body memasuki ombak raksasa tersebut. Meskipun berusaha keras menyelamatkan temannya, Yuta tahu bahwa keputusan Body untuk menghadapi gelombang tersebut bukanlah sesuatu yang bisa diubah. Akhirnya, dalam momen yang penuh ketidakpastian dan emosi, Yuta melihat Body memasuki ombak raksasa dari atas dengan helikopter, lalu meninggalkannya, meyakini bahwa Body mungkin tidak akan selamat dari tantangan yang sangat berbahaya ini. Dengan hati yang berat, Yuta pulang, meninggalkan Body di belakangnya dan menyadari bahwa mungkin telah memilih takdirnya sendiri. Dari awal yang dipenuhi dengan aksi olahraga ekstrim, hingga penyelidikan FBI yang memasuki ranah kejahatan global. Dengan penutup yang penuh ketidakpastian, kita ditinggalkan untuk merenung tentang arti dari petualangan yang telah dijalani. Terima kasih banyak telah menyisihkan waktu untuk menyusuri bersama di LNF Trilogy. Jangan lupa untuk memberikan pendapat kalian di kolom komentar dan tekan tombol subscribe agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.